Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Tawa arogan di Xian Luo menggetarkan kehampaan, berbenturan dengan angin kencang yang menderu di kehampaan, menyebabkan gelombang petir menghantam. Hati Ji Hao langsung tenggelam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, namun, di mana dia berdiri terlalu jauh dari tanah. Meskipun dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan matanya, dia hanya bisa melihat siluet kabur dari Gunung Chiban di bawah sana. Gunung Chiban membentang ratusan juta mil di bumi, namun, sekarang hanya terlihat seukuran telapak tangan di mata Ji Hao, belum lagi melihat situasi saat ini di medan perang. Saudaraku, jangan khawatir. Guiling duduk di inti formasi pedang, dan berkata kepada Ji Hao dengan suara dingin, sambil menamparkan tablet, meskipun umat manusia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kamu tidak lemah sampai membiarkan non-manusia melakukan apapun yang mereka inginkan padamu. Setidaknya, tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan umat manusia hanya dengan kekuatan Blood Moon dan Nether Moon. Adapun di Xian Luo, kaisar yang baru dipromosikan dalam kekuatan bulan darah, dia terlalu ingin sukses cepat dan manfaat instan dan selalu terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat. Sementara itu, dia juga berusaha menyingkirkan para pembangkang dengan kekuatan umat manusia. Saat ini, dia harus menderita, lanjut Guiling dengan hambar, namun, dia bukan target kita. Ingin sukses cepat dan manfaat instan, dan terburu-buru untuk hasil cepat. Terhadap komentar yang dibuat oleh Guiling tentang di Xian Luo ini, Ji Hao sangat setuju. Jika di Xian Luo tidak begitu bersemangat untuk sukses dan membangun citra yang mulia untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah melancarkan serangan habis-habisan terhadap umat manusia tepat setelah dia naik tahta kaisar, bahkan sebelum konsolidasi generasi baru pemimpin bulan darah selesai. Adapun menyingkirkan para pembangkang dengan kekuatan umat manusia, Ji Hao merenung sejenak, lalu dia tiba-tiba menangkap pencerahan dan langsung mengetahui sebab dan akibat dari semua ini. Tidak heran keluarga Di telah dikonfirmasi mengatakan bahwa keluarga Qian akan langsung masuk ke dalam perangkap seperti yang mereka rencanakan. Dan tidak heran meskipun keluarga Qian sangat berhati-hati dan berhati-hati selama ini, mereka masih kehilangan sebagian besar pasukan tentara elit keluarga mereka di bawah formasi pedang. Kecuali umat manusia yang diwakili Ji Hao, dan keluarga Di, yang berencana untuk menikam keluarga Qian dari belakang dan membawa keluarga Qian keluar, di Xian Luo juga diam-diam berencana untuk menjebak keluarga Qian, dan memang telah mencapai hasil yang cukup ideal. Dalam hal ini, desas-desus bahwa pemimpin keluarga Qian saat ini biasa bersaing dengan di Xian Luo untuk memperebutkan tahta kaisar yang berkuasa ternyata benar. Keluarga Qian yang malang dan tidak beruntung, tetapi siapa yang akan peduli dengan mereka? Siapa yang akan kita hadapi? Ji Hao menjatuhkan spekulasi alasan dan efek mengenai keluarga Qian yang berhasil jatuh ke dalam perangkap dan bertanya pada Guiling dengan rasa ingin tahu. Ketika Yuyu meminjamkan formasi pedang ini kepada Ji Hao, dia tidak pernah menyebutkan bahwa Guiling akan datang dan mengambil alih formasi itu sendiri. Tapi, Guiling muncul secara tak terduga dan membawa Ji Hao ke sini ke dalam kehampaan, mengatakan bahwa dia akan membiarkan Ji Hao memperkaya pengalamannya dengan menyaksikan pertarungan antara makhluk yang benar-benar kuat. Rupanya, ini adalah hasil dari salah satu keputusan tiba-tiba Yuyu. Yuyu tiba-tiba memutuskan bahwa dia akan berurusan dengan seseorang. Oleh karena itu, dia mengirim Guiling untuk mengambil alih formasi pedang sendiri. Ji Hao sekarang merasa sangat kasihan pada orang malang yang menjadi sasaran Yuyu ini, dan sangat ingin tahu tentang siapa makhluk malang ini. Guiling mencibir, mengarahkan tablet yang dipegang di tangannya ke Fan Hai, yang sekarang berdiri cukup jauh dan menghadap Netherworld Priest. Fan Hai mengenakan baju besi hitam, memiliki kulit pucat yang mematikan dan sepasang mata gelap murni. Rambutnya berwarna abu-abu pucat, terlihat sama dengan kulit orang mati. Seluruh tubuhnya telah memberikan getaran yang sama sekali tak bernyawa. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang akan membuat makhluk hidup manapun secara naluriah merasa tidak nyaman dan jijik. Itu adalah kekuatan asli Nether Moon, kekuatan yang mondar-mandir antara hidup dan mati, membuat yang hidup dan yang mati gelisah.
Namun demikian, jika itu saja, mengapa Guiling mengambil alih formasi pedang dan terbang ke kehampaan, berurusan dengan Fan Hai sendiri? Ji Hao membuka matanya. Cahaya merah keemasan menyinari sepasang mata itu sementara dia sepenuhnya mengaktifkan pupil gagak emasnya dan menatap Fan Hai. Dalam pandangannya yang berwarna merah keemasan, tubuh Fan Hai tampak seperti pusaran abu-abu, dan di area inti tubuhnya, ada bola asap hitam yang lengket dan tebal, dipenuhi dengan rasa kematian dan keputusasaan. Namun, di dalam bola asap hitam itu, yang tampaknya menelan semua makhluk hidup di dunia ini, titik cahaya putih jernih seperti cahaya lilin yang bergoyang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Karena titik cahaya jernih dan putih ini, asap hitam di dalam tubuh Fan Hai dikaruniai rasa kemegahan yang tak terkatakan, bahkan kesucian. Rasa kekuatan yang luar biasa, tak tertandingi, dan serius menyebar dari tubuhnya, menekan tepat ke wajah Ji Hao, bahkan membuat Ji Hao memiliki keinginan untuk bersujud dalam penyembahan. Begitu Ji Hao melirik sekilas ke arah Fan Hai langsung mengangkat kepalanya, melihat ke arahnya. Untungnya, Fan Hai tidak berhasil menemukan Ji Hao karena Ji Hao berada di bawah perlindungan formasi pedang. Namun, asap hitam di dalam tubuh Fan Hai mulai naik dan bergulir, melepaskan aliran kekuatan tandingan yang ganas dan tak terlihat, membawa Ji Hao gelombang sengatan yang tajam di matanya. Beberapa pembuluh darah di matanya meledak, darah segera menyembur keluar dari sudut mata. Ji Hao buru-buru menutup matanya dan berbalik, membiarkan darah dan kekuatan hidup melonjak di dalam tubuhnya dengan cepat menyembuhkan sepasang matanya yang terluka. Suara Guiling datang dari jauh, nadanya yang hambar dan dingin terdengar agak didaktik. Ji Hao, perbedaan tingkat kekuatan antara kamu dan Fan Hai terlalu besar. Mulai sekarang, jangan mencoba melihat melalui orang-orang yang lebih kuat darimu. Kali ini, jika kamu tidak dilindungi oleh formasi pedang Sifu kami, sepasang matamu pasti sudah rusak. Detak jantung Ji Hao melonjak seketika. Dia kemudian buru-buru memberi hormat dan meminta maaf kepada Guiling, dan bertanya, "Saudari Guiling, sepertinya ada titik cahaya putih kecil di dalam tubuh Fan Hai ini, kan?" Guiling mengangkat kepalanya dengan pantulan, melirik Ji Hao dengan heran dan menyeringai saat dia menjawab, "Apakah kamu benar-benar melihat itu? Kekuatan matamu memang tidak buruk." Guiling mengklik tablet yang dipegang di tangannya 3 kali berturut-turut, setelah itu, keempat pedang panjang itu bergetar secara bersamaan. Setelah itu, Guiling melanjutkan dengan suara yang dalam, "Sifu kita tidak akan melangkah terlalu jauh dalam konflik antara umat manusia dan yang lain. Dia meminjamkanmu formasi pedang ini hanya karena dia ingin membantumu mendapatkan beberapa kredit yang solid di depan Kaisar Manusia. Namun, Nethermoon bergabung dalam perang secara tiba-tiba, yang bukan masalah besar, namun Fan Hai ini sebenarnya, benar-benar mempelajari beberapa metode dari beberapa orang yang baru saja menyerangmu. Sifu kita tidak akan peduli jika hanya murid manusia mereka yang main-main di dunia, tetapi untuk mengambil non-manusia sebagai murid dan mengajari mereka sihir rahasia, khusus, dan kuat, ini telah melanggar tabu yang serius." Ji Hao mengangkat alisnya, memikirkan beberapa orang yang baru saja melancarkan serangan padanya dalam formasi pedang. Apakah Fan Hai benar-benar salah satunya? Gumam Ji Hao di kepalanya. Sebelum Ji Hao mengetahui hubungan antara semua ini, dari angin kekosongan yang padat dan keruh yang menderu di kejauhan, ting, yang jelas yang dibuat oleh Slip Giok datang. Bersamaan dengan ini, seorang pria tua dengan jubah hujan jerami, menunggang derek besar, menukik ke atas. Sebuah jam perunggu, yang telah bersinar terang dengan cahaya jernih, melayang di atas kepala lelaki tua itu. Tangan kirinya membawa slip giok panjang sementara tangan kanannya memegang slip giok pendek. Kedua slip giok itu berdenting-denting satu sama lain, membuat suara berdenting dan berdenting ini, membelah angin kekosongan dan membuka jalan yang luas, langsung mengarah ke Fan Hai dari kehampaan. "Fan Hai, bagaimana kabarmu?" Pria tua itu tertawa bergema dan berkata. Kemudian, tanpa bertanya apapun, dia mengangkat 2 slip giok dan memukulnya ke arah Fan Hai. Fan Hai terkejut, buru-buru mengayunkan perisai yang dipegang di tangan kirinya, memblokir 2 pedang yang digerakkan yang diluncurkan oleh Netherworld Priest secara diam-diam bersama dengan 2 dang. Dia kemudian memegang pedang panjang yang dipegang di tangan kanannya, nyaris tidak menahan 2 slip giok yang dilemparkan dengan keras oleh pria tua itu.
Sementara itu, dia berkata, Donggong, umat manusia tidak ada hubungannya denganmu. Untuk apa Anda datang? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam dari jenis kami? Donggong tersenyum tipis seolah-olah dia tidak peduli dengan balas dendam sama sekali. Dia menanggapi sambil dengan cepat memegang sepasang slip giok, meluncurkan pukulan berat ke kepala Van Hai setebal dan secepat tetesan hujan yang turun. Sementara itu, dia berkata kepada Van Hai, saya berhutang budi kepada seseorang, dan sekarang saya membayar kembali. Adapun balas dendam klan Yu Anda, saya hanya orang tua dan sendirian. Mengapa saya harus takut? Apa yang harus saya takutkan? Dan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Netherworld Priest juga tertawa terbahak-bahak. Pedang hitam dan pedang putihnya berdesir melintasi kehampaan seperti ikan yang berenang dengan ganas, terus-menerus menyerang tubuh Van Hai, membuat Van Hai tanpa henti menggeram marah. Donggong mengambil kesempatan ini dan meluncurkan gelombang serangan yang lebih kuat. Sepasang slip giok menghantam tubuh Van Hai 3 kali berturut-turut, membuat Van Hai dengan terhuyung-huyung mundur, bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dari jauh, beberapa prajurit klan Jia yang telah bertarung melawan beberapa penyihir ilahi manusia meraung dengan marah dan berniat untuk bergegas. Tiba-tiba, geraman gemuruh lainnya datang, diikuti olehnya, seorang wanita cantik yang tak tertandingi dengan rasa kekuatan yang kejam, tersipu, seperti binatang buas menginjak-injak udara dan berlari, melemparkan pukulan keras ke punggung Van Han. Setiap gerakan yang dilakukan olehnya tampak sangat kuat dan megah. Guiling tersenyum dan menggulung cetak biru formasi pedang. Seketika, Van Hai, Donggong, wanita itu dan pendeta dunia bawah semuanya ditutupi oleh formasi pedang. Formasi pedang digulung, membungkus sekelompok orang, dan terbang jauh ke dalam angin kehampaan yang ganas. Ruang sekitarnya sekarang ditempati oleh badai kekosongan ungu. Aliran kekuatan bintang, murni dan cukup padat untuk terlihat seperti garis-garis nyata, dipelintir oleh badai hampa itu. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang menusuk mata yang tak terhitung jumlahnya, secara acak dan merajalela menyapu seluruh ruang. Dalam setiap gerakan, puluhan juta garis-garis cahaya menyilaukan berukuran berbeda dengan panjang berbeda secara intensif berbenturan satu sama lain dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan langit. Ketika garis-garis cahaya itu meledak, cahaya kutub besar dan megah menyebar di kehampaan. Gelombang cahaya kutub yang terang dan indah itu menyinari Ji Hao dan orang lain, membuat seluruh tubuh mereka tampak berwarna-warni. Di dalam gelombang cahaya yang sangat indah itu, Netherworld Priest tertawa terbahak-bahak. Setiap tangan mencengkeram pedang dan tiba-tiba berubah menjadi awan hitam gelap, dengan cepat berputar di sekitar Van Hai. Sementara itu, sinar cahaya pedang yang dilepaskan olehnya melonjak ke arah Van Hai seperti tetesan hujan. Donggong memegang sepasang slip gioknya dengan senyum di wajahnya, memukul tubuh Van Hai secara berirama seperti seorang petani tua yang menumbuk obat dalam mortir, pasti dan tidak tergesa-gesa. Armor Van Hai tanpa henti meledak dengan kilauan api dan embusan besar simbol mantra yang bersinar terhadap slip giok Donggong. Wanita itu, yang mengenakan gaun panjang yang menakjubkan dan mewah dan muncul yang terakhir, tampak secantik seorang putri yang tinggal di istana dewa di surga. Namun, gaya bertarungnya sama kejam dan liar dengan penyihir senior yang paling kasar. Dia mengepalkan tinjunya dengan cara yang luar biasa keras, bergegas langsung ke Van Hai dan langsung melemparkan gelombang pukulan keras ke kepalanya. Ketiganya sangat kuat. Bersama-sama, mereka mengalahkan Van Hai hingga bentuk yang cukup memalukan. Tidak peduli seberapa erat dia mencengkeram perisainya dan seberapa cepat dia memegang pedang panjang yang dipegang di tangan kanannya, tubuhnya sepertinya ditutupi dengan kelemahan yang menyebabkan dia dirobohkan. Dia terus terhuyung-huyung dan berguling seperti bola karet, bahkan tidak bisa berdiri diam. Simu, tanpa tanda-tanda apapun, wanita cantik itu melancarkan pukulan keras tepat ke wajah Van Hai. Darah diperas keluar dari lubang hidung Van Hai dalam aliran yang bergelombang, membuatnya berteriak marah, beraninya kamu melawanku. Apakah kamu tidak takut aku akan membawa pasukanku untuk meratakan istana langit si mumu kamu? Datang saja. Wanita cantik dengan pakaian mewah itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang bergema, panjang, gila, dan seperti binatang buas ke arah langit. Sambil meraung dan menggeram, dia meraih bahu Van Hai dengan kedua tangannya. Dia mengangkat Van Hai dan menghancurkannya langsung ke gunung besar yang mengambang di dalam badai kosong.
Gunung terapung beradius 100 mil ini telah diperkuat dalam kehampaan oleh badai kosong yang ganas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa tubuh gunung ini telah mengalami miliaran kali pengerasan. Jelas bahwa gunung ini sangat keras dan kokoh, karena masih mampu mempertahankan bentuknya alih-alih tersebar oleh angin kepala. Simu meraih Van Hai dan dengan keras menghancurkannya di gunung, menyebabkan ledakan gemuruh naik, saat lubang radius 100 zang muncul di gunung. Sebelum Van Hai melancarkan serangan balik, Simu berlari ke arah Van Hai hanya dengan satu langkah, menghantamkan kedua lututnya dengan keras ke dada Van Hai. Berlutut di dada Van Hai, Simu meluncurkan gelombang pukulan lain yang seintensif hujan bintang jatuh. Seiring dengan serangkaian poni yang mengguncang langit, tinjunya memunculkan aliran cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, menghantam wajah Van Hai dengan keras. Van Hai berteriak dengan suara serak. Sementara itu, kepulan asap hitam yang tampak padat dan lengket menyembur keluar dari tubuhnya, mati-matian menangkis serangan Simu. Namun demikian, kekuatan Simu tampaknya bahkan lebih besar dari yang bisa dibayangkan Van Hai. Tidak peduli seberapa keras Van Hai berjuang dan mencoba melawan, dia bahkan tidak bisa berdiri kembali. Ledakan. Setelah banyak pukulan berat, gunung besar itu hancur menjadi abu oleh aliran kekuatan ganas yang dilepaskan dari pukulan Simu. Van Hai berdesir melalui tubuh gunung yang menjulang tinggi itu, terbang keluar dari sisi lain gunung dengan wajahnya berlumuran darah. Simu, pasti, tentu. Van Hai berteriak histeris sambil dengan gila-gilaan memegang pedang panjangnya dan meretas udara. Dia adalah kaisar yang berkuasa di Nethermoon, dan kaya dan berpengalaman, dia ratusan kali lebih kuat dari Xian Luo, yang baru saja naik tahta. Ditangkap oleh Simu dan dipukuli dengan liar seperti ini terlalu memalukan baginya. Meskipun dia dilindungi oleh harta yang kuat dan tidak benar-benar dirugikan, ini terlalu memalukan. Bergulat dan dipukuli oleh wanita seperti ini sangat tak terkatakan, sangat memalukan. Dia merasa dia baru saja kehilangan semua wajahnya. Van Hai mengutuk dengan marah. Sekarang, dia telah melupakan semua tentang martabat sikap yang mulia, elegan dan hal-hal lain seperti itu. Sebaliknya, dia hanya berteriak dan mengutuk seperti tikus. Tapi dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa patah kata sebelum Netherworld Priest bergegas dan meluncurkan gelombang cahaya pedang yang sangat berat mengalir ke tubuhnya seperti badai. Kilauan api menyembur ke segala arah, sementara suara penghancur simbol mantra datang satu demi satu. Armor hitam berat yang dikenakan oleh Van Hai dicambuk patah, menunjukkan banyak retakan yang dalam. Donggong tertawa sekali lagi saat dia bergegas ke atas juga. Mengangkat sepasang slip gioknya, dia secara acak memukul Van Hai lagi. Gerakan kecil yang diluncurkan olehnya bisa menghancurkan baju besi Van Hai menjadi berkeping-keping. Sepasang slip giok merobek baju besi Van Hai, mematahkan kemeja panjangnya yang pas dan menghantam kulitnya yang pucat, menyebabkan ledakan teredam. Armor ini tidak cukup kokoh. Donggong tertawa keras dan berteriak, Van Hai, saat itu, aku bertengkar beberapa kali melawan pendahulumu, Van Di. Armor Nethergat yang dikenakan olehnya agak keras. Bahkan sepasang slip giokku tidak bisa menangani set baju besi itu. Apa, bukankah dia menyerahkan baju besi itu padamu? Netherworld Priest menyeringai menyeramkan dan ganas, dan berkata, Van Di. Aku juga mengingatnya. Saat itu, sepasang pedang rohku ini juga tidak bisa mematahkan baju besi Nethergatnya. Armor itu memang kokoh. Tapi Van Hai, baju besimu ini, terlalu jelek. Saat dia mengucapkan kata omong kosong, aliran cahaya hitam dan putih yang menyilaukan telah menyembur keluar dari sepasang pedang hitam putih yang dipegang di tangannya dan menusuk baju besi Van Hai dengan keras. Menghadapi serangan mematikan ini, Van Hai tiba-tiba mengangkat perisai berbentuk belah ketupat yang dipegang di tangan kirinya dan menghalangi aliran cahaya hitam itu. Namun, aliran cahaya pedang putih menyapu perisai, menembus ke dada kanannya. Aliran darah besar menyembur keluar. Van menggonggong kesakitan, dan tiba-tiba membuka mata tegak di tengah alisnya. Awan hitam tebal berputar dengan cepat di dalam mata rahasianya itu. Seiring dengan raungan melengking yang aneh, zombie aneh, setinggi 10 zang, seluruhnya hitam emas yang memiliki tubuh seperti kristal tembus pandang menukik keluar sambil mengepakkan 3 pasang sayapnya yang transparan dan tanpa bulu. Sekarang, gadis, tunggu apa lagi? Simu,
yang baru saja melancarkan gelombang pukulan besar dan sekarang sedikit terengah-engah, tiba-tiba berteriak. Guiling langsung meraung panjang, dengan cepat memegang tablet yang dipegang di tangannya. Pada saat yang sama, Ji Hao dan lebih dari 10 muridnya mengunci jari-jari mereka ke dalam gerakan tertentu yang dikoordinasikan dengan sihir petir dan memegang tangan mereka secara bersamaan. Seiring dengan gerakan mereka, sambaran petir turun dari udara, menghantam pedang panjang yang mengambang di atas kepala mereka. Formasi pedang bergetar, saat aliran kekuatan pedang sepanjang puluhan ribu mil menyapu kehampaan. 4 aliran kekuatan pedang, masing-masing mewakili kekuatan bumi, api, air, dan angin, meraung ke langit yang lebih tinggi dan bertabrakan satu sama lain, bergabung menjadi aliran kekuatan pedang yang abu-abu dan keruh, menyelam ke bawah. Raungan dengan kebencian yang ekstrim dilepaskan setelah itu. Dari kepala hingga kaki, zombie bersayap yang terbang keluar dari antara alis Van Hai terkoyak menjadi dua oleh aliran kekuatan pedang yang keruh ini. Aliran kekuatan pedang berguling dan berputar, dan seketika, zombie yang dilepaskan oleh Van Hai diaduk menjadi hujan bintik-bintik cahaya yang berkilauan, melayang dan menghilang ke udara. Wajah Van Hai segera menjadi lebih pucat. Sambil muntah darah secara intensif, dia mengeluarkan raungan marah dan selanjutnya, aliran asap hitam menukik dari kepalanya. Di atas asap hitam, sebuah kapal berbentuk aneh bergaya kuno berkaki 3 memancarkan seberkas cahaya hitam yang menyinari ruang sekitarnya. Van Hai sekarang terluka parah dan terbungkus oleh cahaya dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam, mengiris udara terbuka saat dia melarikan diri. Guiling tidak memicu formasi pedang. Sebaliknya, dia membiarkan Van Hai pergi. Hehe, Netherworld Priest menyeringai, memasukkan pedang panjangnya kembali ke dalam sarungnya. Dia berbalik dan langsung berjalan dengan cukup alami dan tanpa kendali sambil berkata, "Bagus, begitu banyak orang telah meninggal di sana. Aku akan pergi mengumpulkan beberapa mayat. Kamu tidak berebut mayat yang manis itu." Donggong juga menyeringai, mengangguk ke Guiling dan berkata, "Beritahu Sifu Anda bahwa saya berhutang 3 budi padanya, dan kali ini saya telah membayar 1 kembali." Bangau raksasa itu bernyanyi sambil membawa Donggong dan terbang menjauh. Dalam beberapa saat, Donggong dan Bangau bergabung dengan angin kekosongan yang ganas dan menghilang sepenuhnya. Simu mengangkat kepalanya, mengeluarkan raungan menggerutu lagi ke arah langit, lalu melirik Guiling dengan mengancam dan berkata, "Katakan kepada Sifu Anda untuk mengirim 9 putaran pil menumbuhkan api yang dia janjikan kepada saya ke Istana Langit Simu saya dalam waktu 3 tahun, kalau tidak, aku akan menghancurkan dojonya." Seekor burung cian yang memiliki lebar sayap lebih dari 100 zang terbang, dengan elegan membawa Simu ke atas, lalu perlahan terbang ke barat. Di dalam angin kekosongan yang liar dan ganas, makhluk kuat yang berjuang untuk umat manusia dan non-manusia berhenti secara bersamaan. Yang kuat dari Nethermoon masing-masing mendengus dingin dan mencemooh, berubah menjadi aliran asap hitam. Mereka semua pergi dengan kecepatan tertinggi mereka tanpa mengatakan apa-apa. Segera, mereka melepaskan diri dari awan angin kebak hampa dan kembali ke dunia Midland. Yang kuat dari bulan darah semuanya berkumpul menuju di Xian Luo. Suara teredam dibawa oleh angin kekosongan, setelah itu radius 1000 mil dari badai kosong hancur. Sebuah istana yang sangat besar, megah, berwarna merah darah menukik ke samping. Perlahan berhenti di bawah di Xian Luo dan orang-orangnya. Kaisar Sun menghela nafas saat dia mendorong pedangnya kembali ke sarungnya. Dia mencibir dan berkata kepada Di Xian Luo, "Haruskah kita melanjutkan pertarungan? Aku dan orang-orangku akan menemani kamu sampai akhir." Wajah Di Xian Luo sekarang sangat gelap. Dia berbalik, memandang orang-orang Nethermoon itu, dan menjawab dengan suara dingin setelah hening beberapa saat, "Beri aku setengah dari Gunung Chiban, dan 100 klan manusia berskala raksasa sebagai budakku, ini dapat dihitung sebagai kompensasi untuk Blood Moon kita untuk perang ini." Kaisar Sun menekan tangan kanannya kembali ke gagang pedangnya dengan wajah sedingin es, dan berkata, "Dalam hal ini, kita akan melanjutkan pertarungan. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menyetujui syaratmu." Di Xian Luo mendengus dingin, memandang Kaisar Sun dan berkata, "Jangan jaga pinggangmu begitu lurus. Umat manusiamu telah membungkuk sekali, sebenarnya bukan masalah besar bagimu untuk membungkuk, untuk beberapa kali lagi." Kaisar Sun tersenyum tipis sambil menatap Di Xian Luo,
sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika umat manusia kita masih muda, seperti bayi, nenek moyang kita memang membungkuk untuk bertahan hidup. Namun, karena kami sekarang telah dewasa dan pinggang kami sudah diluruskan, kecuali Anda mematahkan tulang belakang kami, Anda tidak akan pernah bisa membuat kami membungkuk lagi, tidak pernah lagi. Sepasang mata di Xian Luo berubah menjadi merah samar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagus, kalau begitu aku akan mematahkan durimu dan membuatmu membungkuk. Anda akan lihat. Kaisar Sun tidak menanggapi, Di Xian Luo juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua menundukkan kepala, melihat pertempuran berdarah yang terjadi di dunia Midland di daerah Gunung Chiban. Teluk naga jahat telah berubah menjadi bintik merah di bumi. Di daerah ini, yang memiliki panjang puluhan ribu mil, semua rawa, sungai, dan kolam dalam diwarnai dengan warna merah samar oleh darah segar yang tumpah dari tubuh prajurit. Prajurit dari umat manusia dan non-manusia masih bertarung satu sama lain di lumpur merah. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka seperti air mancur. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk melukai musuh dengan lebih serius dan menjauhkan diri dari luka parah. Kereta berat dengan cepat berlari di tanah, menghancurkan banyak mayat hidup dan segar menjadi berkeping-keping satu demi satu. Mesin pertempuran besar mengaum, melepaskan gelombang panah, menusuk tubuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang menyilaukan, sambaran petir, api, dan ledakan. Sesekali, tanah retak dan pegunungan runtuh, bersama dengan sejumlah besar mayat yang tercabik-cabik. Di tanah, mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak dalam kekacauan. Prajurit negara Longbo jatuh, prajurit keluarga Kuafu jatuh dan begitu juga manusia pohon di bawah komando Songgu. Tubuh besar mereka tergeletak di tanah, darah mengalir keluar dari tubuh mereka seperti sungai besar, menyatu dengan pembuluh darah air di area Teluk Naga Jahat ini sambil memancarkan awan uap panas. Ji Hao masih berdiri di kehampaan. Guiling membentangkan cermin cahaya dengan sihir khusus, menunjukkan kepada orang-orang dalam kehampaan setiap detail pertarungan intens yang terjadi di Teluk Naga Jahat ini. Melalui cermin cahaya, orang dapat melihat bahwa meskipun serangan yang diluncurkan oleh non-umat manusia masih sangat ganas, dan Ying Yunpeng tiba-tiba memutar senjatanya, garis pertahanan umat manusia masih bertahan. Kekuatan manusia yang dikerahkan Si Wenming di area Teluk Naga Jahat memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan yang diluncurkan oleh non-manusia. Di Xian Luo, sudah cukup. Jangan mengorbankan nyawa rakyatmu tanpa alasan, kata Kaisar Sun dengan kasar dengan suara yang dalam, kali ini, bulan darahmu tidak mungkin bisa mematahkan garis pertahanan Gunung Chiban. Jika kamu bersikeras menumpahkan lebih banyak darah, umat manusia kita memiliki cukup darah untuk menemanimu. Di Xian Luo melirik Kaisar Sun dengan rumit, lalu menghela nafas sedikit dan berkata, saya belum mau menyerah. Biarkan aku mengambil tembakan terakhir. Mengikuti suaranya, di medan perang di mana Ying Yunpeng dan pemanahnya telah melancarkan serangan dengan gila-gilaan, sekelompok besar prajurit manusia tiba-tiba berbalik, menerjang tombak berat dan tajam mereka ke arah rekan-rekan mereka yang bertarung berdampingan dengan mereka. Keributan langsung muncul dari medan perang. Sekelompok besar prajurit manusia tiba-tiba membalikkan senjata mereka, melancarkan serangan mematikan pada saudara-saudara, teman, dan rekan-rekan mereka, yang telah mereka lawan berdampingan. Pengkhianatan itu datang begitu cepat dan tak terduga. Ying Yunpeng dan komandan tentara non-umat manusia mengangkat kepala, tertawa gila-gilaan ke arah langit. Tentara non-manusia mulai bersorak dan memanggil. Adapun para prajurit manusia itu, mereka semua panik, dengan waspada melihat sekeliling dan tidak dapat mengetahui apa yang baru saja terjadi sama sekali. Hal-hal yang lebih mengerikan terjadi tepat setelah itu. Puluhan prajurit Longbo Country, yang memiliki tubuh yang sangat raksasa, tiba-tiba berbalik di bawah perintah seorang tetua, melemparkan bukit-bukit batu besar ke arah garis pertahanan umat manusia di belakang satu demi satu. Bukit-bukit batu besar menukik tepat ke arah kepala prajurit manusia itu, dan garis pertahanan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Songgu mengambil kesempatan ini, memimpin prajurit manusia pohonnya dan melancarkan gelombang serangan. Mengikuti di belakang mereka, binatang roh liar yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas. Mereka semua meraung kegirangan, dengan panik meretas dan meninju. Segera, pertahanan umat manusia seperti rusak. Klarino tanduk naga yang panjang dan bergema dimulai.
Si Wenming memberikan perintah mundur total saat dia melihat situasi perang berubah menjadi sangat buruk. Banyak prajurit manusia mundur dari medan perang dengan kesibukan terburu-buru. Namun, selama mundur, banyak prajurit tiba-tiba mengarahkan senjata mereka ke sesama prajurit mereka di bawah perintah orang tua atau pemimpin mereka, dan melancarkan serangan sengit. Persentase prajurit manusia yang menyerang rekan-rekan mereka kurang dari 10, namun, efek yang disebabkan oleh perubahan mereka sangat buruk. Setiap prajurit manusia sekarang panik, tidak dapat mempercayai rekan-rekan mereka lagi, meskipun mereka biasa bertarung bahu-membahu. Prajurit dari klan yang berbeda sekarang tetap waspada satu sama lain. Pasukan manusia yang satu hati seperti sedotan yang dipelintir menjadi tali, sekarang tiba-tiba dilemparkan ke dalam keadaan perpecahan. Tatapan Kaisar Sun langsung berubah menjadi sangat parah. Dia mengangkat kepalanya, menatap Di Xianluo dan menggeram dengan suara yang dalam, "Kamu melakukan ini." Sebelum Di Xianluo menjawab, Kaisar Sun menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Bukan kamu. Non-manusia tidak akan pernah bisa menyihir begitu banyak orang sekaligus, siapa itu?" Di Xianluo menyeringai aneh, wajahnya yang seluruhnya membentang seperti bunga yang mekar, dan mata tegak di antara alisnya tanpa henti terbuka dan tertutup. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bingung, terkejut, kaget, atau, apakah Anda sekarang sedikit putus asa? Aku sangat suka melihat ekspresi rumit di wajahmu, sangat menarik." Kaisar Sun tetap diam, menundukkan kepalanya, melihat Teluk Naga jahat yang sekarang dalam kekacauan. Pasukan manusia terbubar. Kekuatan utama non-manusia meninggalkan medan perang, bergerak lurus ke selatan seperti belati tajam. Setelah itu, semakin banyak pasukan non-manusia mulai bergerak ke selatan. Menara merah darah yang sangat besar itu mulai bergerak ke selatan juga, sementara siluet tinggi dan ramping yang berdiri di puncak menara dengan gila-gilaan memegang bendera merah darah, mengaduk lapisan awan merah darah yang tebal dan padat, menyebar ke seluruh langit. "Mulai sekarang, Gunung Chiban bukan lagi garis pelindungmu," kata Di Xianluo sambil menatap Kaisar Sun dengan bangga. "Aku ingin mengetahui seberapa luas tanah itu, yang akan menjadi tempat berburu baru kita, yang memungkinkan kita untuk membuat tuntutan tak terbatas padanya, setelah kamu kehilangan garis pertahanan alami ini." Wajah Kaisar Sun berubah menjadi biru tua. Dia menundukkan kepalanya, melihat Teluk Naga jahat sementara tubuhnya sedikit bergetar. Untuk mengambil kekuatan tentara keluarga Qian habis-habisan, Si Wenming telah mengerahkan semua pasukan tentara manusia yang tersedia yang ditempatkan di daerah sekitar Gunung Chiban di sini. Sekarang garis pertahanan telah runtuh dalam kekacauan, menghadapi pasukan non-manusia yang mengganggu ini, tidak ada kekuatan militer yang cukup untuk menghentikan mereka. Ratusan miliar mil di sekitar daratan akan menjadi tempat berburu non-manusia. Orang-orang yang tinggal di tanah ini akan menjadi mangsa makhluk non-manusia itu, dan makhluk non-manusia itu akan dapat memegang kekuasaan atas kehidupan dan properti mereka. Tepat pada saat ini, 9 aliran kekuatan pedang yang ganas tiba-tiba naik ke udara dari daerah dataran di sisi selatan Teluk Naga Jahat. 9 aliran kekuatan pedang berwarna berbeda meraung langsung ke langit. Setelah itu, garis-garis cahaya pedang tajam seukuran kepalan tangan mulai menurun bersama dengan jeritan melengking. Itu tampak seperti hujan lebat, sepertinya mencabik-cabik segalanya. Badai kekuatan pedang tampak seperti tetesan hujan yang ganas, seperti bintang jatuh, atau kembang api yang mekar, segera menyelimuti seluruh Teluk Naga Jahat. Garis-garis cahaya pedang putih dan bercahaya itu menukik turun dari langit bersama dengan rasa kekuatan yang tak tertandingi dan raungan melengking. Mereka menghindari semua prajurit manusia di tanah dan secara akurat menusuk pasukan non-manusia itu. Prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya tertusuk oleh garis-garis cahaya pedang di tenggorokan. Aliran darah besar menyembur keluar dari luka mereka. Seketika, Evil Dragon Bay yang sudah diwarnai merah kini ditambahkan dengan lapisan warna merah segar lainnya. Sekelompok besar prajurit dan budak jatuh ke tanah dengan tubuh kaku. Pada saat garis-garis cahaya pedang itu secara akurat menembus tenggorokan mereka, nyawa mereka juga langsung diambil. Prajurit klan Jia mengangkat perisai yang dipegang di tangan mereka dengan terburu-buru, mencoba untuk menghalangi garis-garis cahaya pedang itu agar tidak menembus tubuh mereka. Namun, perisai logam tebal dan berat mereka rapuh seperti potongan kertas di bawah cahaya pedang yang menyilaukan itu, segera robek.
Tepatnya, garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tenggorokan mereka dan merenggut nyawa mereka juga. Prajurit klan Jia ini, yang memiliki kekuatan hidup yang jauh lebih kuat daripada prajurit dan budak itu juga berdebar keras ke tanah. Meskipun jiwa mereka tersebar oleh kekuatan garis-garis cahaya pedang itu, tubuh mereka yang kuat masih berkedut intens. Kekuatan hidup yang besar dari para prajurit klan Jia itu masih mempertahankan fungsi fisiologis mayat mereka. Darah tanpa henti menyembur keluar dari luka mereka yang diciptakan oleh panah itu. Setiap prajurit klan Jia, yang dibantai sekarang tampak seperti air mancur yang menyembur darah, saat aliran darah setebal mangkuk meletus dari luka di tenggorokan mereka hingga lebih dari 10 zang tinggi di udara. Seiring dengan suara hembusan keras, darah kemudian berdentang di tanah berlumpur. Di area yang diselimuti oleh badai garis-garis cahaya pedang yang menakutkan ini, air mancur darah yang tak terhitung jumlahnya seperti ini muncul, menyemprotkan darah ke udara bersama dengan suara teredam yang dibuat oleh mayat-mayat yang masih berkedut dan bertepuk tangan ke tanah. Dengan tubuh yang berkedut dan berdenyut yang bengkok itu, Teluk Naga Jahat ini langsung berubah menjadi neraka karena mimpi buruk. "Jangan bunuh kami," elit klan Yu yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada awalnya. Tapi selanjutnya, sama seperti para prajurit dan budak yang rendah hati itu, hujan pedang yang berdesir dan menyilaukan itu dengan keras dan akurat menusuk tenggorokan mereka, membinasakan nyawa mereka dalam satu saat. Tubuh para bangsawan klan Yu ini sama sekali tidak sekuat dan sekuat prajurit klan Jia itu. Setelah tersapu oleh lampu pedang itu, tubuh mereka yang tinggi dan ramping, yang tampak seperti tongkat bulu, dengan lemah dan lembut jatuh ke tanah dan tidak pernah mengeluarkan suara lagi. Mayat prajurit klan Jia berbohong selain para bangsawan klan Yu ini dengan hati-hati menyemprotkan darah segar, menyemprotkan tubuh bangsawan klan Yu ini yang meninggal dengan keluhan dan penyesalan abadi, seperti hujan yang tahan lama. Mata mereka terbuka lebar, di masing-masing wajah mereka, 3 mata merah darah tertuju ke langit. Mereka tidak bisa mengerti, mereka menang saat itu, mengapa situasi perang berubah begitu tiba-tiba, dan dengan cara yang brutal dan tidak berperasaan. Seolah-olah makhluk yang dingin, tidak berbelas kasihan namun sangat kuat, yang telah berdiri tinggi di atas seluruh dunia dan menonton pertunjukan ini, bosan dengan penampilan makhluk non-manusia ini. Oleh karena itu, makhluk kuat ini sedikit menjentikkan jarinya dan mengikuti gerakan itu, ratusan ribu prajurit non-manusia jatuh di bawah gelombang cahaya pedang ganas seperti badai. Senyum di Xian Luo langsung membeku di wajahnya. Tercengang, dia melihat ke Evil Dragon Bay, yang sekarang dipenuhi dengan mayat dan air mancur berbentuk manusia yang menyemburkan darah. Untuk rencana yang dilakukan hari ini, di Xian Luo telah mengumpulkan 5 keluarga paling kuat di Bulan Darah dan mengerahkan 90% tentara resmi dan pasukan keluarga di bawah komandan mereka di medan perang ini. Bahkan untuk semua budak manusia yang bekerja di tambang mereka, semua yang efektif dalam pertempuran dipilih dan dikirim ke Evil Dragon Bay. Langsung memusnahkan pasukan tentara manusia di daerah ini dan menghancurkan garis pertahanan Gunung Chiban untuk selamanya. Ini adalah tekad yang dibuat oleh Di Xian Luo setelah dia memperoleh beberapa informasi rahasia. Semuanya berlangsung seperti imajinasi termanis Di Xian Luo, dan sesuai dengan rencana sempurna yang dibuat oleh orang-orang yang diam-diam membantunya. Tujuannya hampir tercapai, tetapi dalam rentang waktu singkat dari satu tarikan napas, mimpi manis seperti itu berubah menjadi mimpi buruk yang total. Pencapaian surga yang luar biasa seperti itu telah menjadi tuduhan yang berat dan besar dalam sebuah dakwaan. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang 5 keluarga yang kuat. Karena keluarga-keluarga itu telah kehilangan begitu banyak pasukan militer, mereka sekarang hampir tidak dapat mempertahankan status keluarga mereka di antara semua keluarga Blood Moon. Keluarga berskala berbeda yang tak terhitung jumlahnya akan berencana untuk mengusir mereka dari posisi mereka. Sangat mungkin bahwa begitu berita tentang apa yang terjadi sekarang dan di sini di Teluk Naga Jahat ini tiba di kota Liangzhou, momen pembantaian total dari 5 keluarga kuat ini akan datang, berubah menjadi perjamuan berdarah. Darah akan ditumpahkan secara harfiah seperti air. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dilakukan di Xian Luo. Dia kehilangan begitu banyak kekuatan militer elit segera setelah dia naik tahta kaisar dalam kekuasaan Bulan Darah. Bagaimana dia harus menjelaskan kepada makhluk-makhluk menakutkan itu,
yang berdiri tinggi di atas massa, dan memiliki hak untuk memutuskan nasibnya. Wajah Di Xianluo menjadi pucat seperti kertas. Dia bisa dengan jelas merasakan tatapan tajam belati dari para elit klan Yu yang berdiri di belakangnya. Dia sama sekali tidak ragu bahwa mungkin kapan saja, para elit klan Yu ini, yang berperang melawan umat manusia dengan mempertaruhkan nyawa mereka barusan hanya karena perintahnya, akan dengan senang hati menusukkan senjata mereka ke dalam hatinya. Mereka kemudian akan menjarah tahta kaisar yang telah dia habiskan banyak upaya untuk mencapainya. Tubuhnya bergetar hebat. Di Xianluo sangat percaya bahwa saat ini, di antara para elit klan Yu yang berdiri di belakangnya, beberapa sudah mulai menatap posisinya dengan tamak. Dalam budaya klan Yu, nasib pecundang adalah yang paling menyedihkan dan terburuk, karena begitu mereka kalah, mereka sama sekali tidak akan memiliki nasib. Tiba-tiba, Di Xianluo membuang pedangnya dan melepas baju besinya, dengan sungguh-sungguh membungkuk 90 derajat kepada Kaisar Sun. Dia dengan sopan memberi hormat dan berkata, "Kaisar manusia yang terhormat dan terhormat. Dalam 1000 tahun di masa depan, bulan darah tidak akan pernah menjadi musuh Anda dan rakyat Anda. Bagaimana menurutmu?" Kaisar Sun terengah-engah, mencengkeram gagang pedangnya dengan jari-jarinya, lalu melirik Netherworld Priest sambil memberinya senyum lebar dan hangat. Netherworld Priest menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan hambar, "Permainan pedang yang sangat bagus." Semua tertusuk di tenggorokan dan langsung terbunuh. Dengan cara ini, mayat-mayat itu disimpan hampir tidak terluka. Saya dapat menghasilkan prajurit dunia bawah dan komandan tentara dengan tubuh itu, permainan pedang yang luar biasa. Kaisar Sun menyeringai. Netherworld Priest telah memberikan semua informasi yang harus dia berikan kepada Kaisar Sun melalui kata-katanya. Kaisar Sun kemudian tersenyum mengangguk pada Di Xianluo dan berkata, "Umat manusia kita lemah seperti kelinci sementara kamu, jenis bangsawan, sekuat harimau. Jika kita dapat mencegah konflik terjadi di antara kita, maka perdamaian akan menjadi pilihan terbaik. 1000 tahun kehidupan damai, inilah yang diharapkan umat manusia kita." Menundukkan kepalanya, Kaisar Sun melirik lagi ke Teluk Naga Jahat, lalu jejak rasa sakit yang dalam melintas di matanya. Meskipun prajurit non-manusia hampir semuanya mati atau terluka, terlalu banyak prajurit manusia yang jatuh juga. Jika para prajurit itu diberi waktu yang berlimpah, berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi Raja Magus, dan berapa banyak yang bahkan bisa naik ke tingkat penyihir ilahi. Setiap Raja Magus atau penyihir ilahi akan dapat memperkuat seluruh umat manusia dengan aliran kekuatan hidup yang baru, dan lapisan fondasi baru. Tapi sekarang, mereka semua telah jatuh. 1000 tahun kedamaian. Selain itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan bagian dari budak manusia milik Bloodmoon kepada Anda, kata Di Xianluo sambil dengan jujur menatap Kaisar Sun. Saya juga akan memberi umat manusia Anda sekumpulan persenjataan berkualitas tinggi. Jika Anda, Kaisar manusia saya yang terhormat, jika Anda memiliki permintaan lain, tolong beritahu saja. Di Xianluo memandang Kaisar Sun dengan ekstra hati-hati dengan sedikit kesedihan dan kelembutan di wajahnya, dan melanjutkan, yang saya butuhkan hanyalah dokumen resmi tentang Anda yang secara nominal meminta perdamaian. Secara nominal, tolong setuju untuk menyerahkan sebagian dari Gunung Chiban kepadaku sebagai penaklukanku atas perang ini. Dengan senyum tipis dan menyanjung, Di Xianluo melanjutkan dengan lembut, untuk ini, jika Anda memiliki perselisihan, tolong bicaralah saja. Aku tidak punya alasan untuk tidak menyetujui kondisi apapun yang diajukan olehmu. Jauh, dan dengan mata dan mulut yang terbuka lebar, Jiao menatap Di Xianluo, yang tiba-tiba berubah menjadi wajah yang sama sekali berbeda. Dia telah bertarung melawan klan Yu selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa makhluk semacam ini agak tidak tahu malu. Tapi dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tidak tahu malu sejauh ini. Matahari belum terbit, dan langit hanya sedikit terang. Kabut tebal dan putih melingkar di antara pegunungan. Dari jauh terdengar lagu-lagu merdu yang panjang, dinyanyikan oleh makhluk ajaib yang tinggal di daerah pegunungan ini. Ketika perang besar sedang berlangsung, makhluk dan roh ajaib ini, yang diproduksi dan dipelihara oleh alam itu sendiri, telah melarikan diri jauh dari medan perang. Setelah perang berakhir, makhluk-makhluk yang memiliki persepsi yang sangat tajam dan sensitif terhadap ibu pertiwi ini kembali ke habitat mereka sendiri, menyanyikan melodi indah milik mereka.
Ji Hao berdiri di atas batu raksasa dengan tangan disilangkan di depan dadanya sambil melihat seorang prajurit besar klan Jia dengan marah melepas semua baju besi dan pakaian dalam kemarahan dan malu. Setelah itu, prajurit besar klan Jia ini dengan gila-gilaan melompat dan berteriak di sekitar tempat dia berdiri, dengan hanya sedikit celana dalam yang tersisa menutupi tubuhnya. Kulit berwarna perunggu gelap dari prajurit besar klan Jia ini sekarang telah berubah menjadi ungu tua karena kemarahan. Dia menggonggong dengan marah, "Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada sama sekali. Apakah kamu ingin aku memberimu celana dalam saya?" Beberapa prajurit klan Kilau Guntur berdiri di sekitar prajurit besar klan Jia ini. Mereka memeriksa tubuhnya dari atas ke bawah untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki apapun yang disembunyikan. Mereka kemudian masing-masing menyeringai puas, dan menendang pantat prajurit besar klan Jia, mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi. Prajurit besar klan Jia dengan kesal mengepalkan sepasang tinjunya dan memegang tangannya ke udara, lalu dengan langkah besar dan wajah gelap, dia berjalan menuju perkemahan non-manusia yang terletak cukup jauh. Setelah mengambil beberapa langkah, dia menoleh dan melirik baju besi yang baru saja dia lepaskan, dan perisai berat serta pedang panjang yang dulunya miliknya, seolah-olah dia sangat enggan untuk berpisah dengan roda gigi ini. Beberapa prajurit manusia yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan piala telah menyanyikan lagu kerja sambil membawa baju besi prajurit besar klan Jia ini ke kereta besar. Armor yang berat dan kokoh itu memeras serangkaian suara berderit dari roda kereta ini. Dua sapi liar, yang telah menarik kereta, menggunakan kekuatan penuh mereka dan akhirnya menyeretnya perlahan menjauh. Ukuran tubuh prajurit besar klan Jia jauh lebih besar dari prajurit manusia terkokoh. Oleh karena itu, prajurit manusia tidak bisa langsung mengenakan baju besi milik prajurit besar klan Jia ini. Sebaliknya, baju besi ini hanya bisa dikirim kembali ke pabrik, dilebur dan dicetak ulang. Adapun perisai dan pedang panjang yang baru saja diserahkan oleh prajurit besar klan Jia ini, mereka sudah berada di tangan dua prajurit klan Guntur Luster yang bergerak paling cepat. Baik perisai atau pedang berat, senjata ini bisa langsung digunakan oleh prajurit manusia. Meskipun senjata-senjata ini agak berat, di antara para prajurit manusia, jumlah elit yang memiliki kekuatan yang cukup untuk memanipulasi senjata berat ini tidak pernah sedikit. Poni teredam yang disebabkan oleh senjata dan baju besi yang jatuh ke tanah muncul dari mana-mana. Di daerah Gunung Awan Darah, pasukan yang dikerahkan oleh keluarga menjatuhkan senjata mereka satu demi satu. Mereka berkumpul di daerah yang terletak cukup jauh dari pusat Gunung Awan Darah dengan tangan kosong. Para bangsawan klan Yu itu masih dalam kondisi yang baik. Mereka sangat menghargai kesopanan, oleh karena itu, mereka masing-masing bisa menyimpan kemeja panjang sutra di tubuh mereka. Prajurit besar klan Jia itu jauh lebih kasar daripada bangsawan klan Yu. Mereka tidak pernah berpikir banyak tentang kesopanan dan karenanya, hanya celana dalam kecil yang tersisa di tubuh mereka. Para budak non-manusia dan prajurit budak itu sekarang adalah yang termiskin. Mereka semua dilucuti sepenuhnya. Sebelumnya, mereka sudah cukup miskin bahkan tidak memiliki pakaian dalam. Dan sekarang, sekelompok prajurit manusia telah dengan kasar merobek benang rami terakhir yang dikenakan di tubuh mereka. Sekarang, mereka benar-benar telanjang, meringkuk bersama-sama, gemetar dalam kabut dingin pagi hari. Bangsawan klan Yu dan prajurit klan Jia diizinkan pergi, namun, prajurit budak dan budak yang dibawa ke medan perang oleh mereka semuanya akan menjadi piala umat manusia. Untuk perang yang terjadi terutama di Gunung Awan Darah dan Teluk Naga Jahat ini, umat manusia telah menempatkan lebih dari 1 juta budak tahanan yang dihukum. Setelah budak tahanan yang dihukum ini gugur dalam pertempuran, sejumlah besar budak hanya perlu menebus kerugian. Menara Dewa Blood Moon menghantam tanah satu demi satu. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada tubuh menara ini menyilaukan dengan cahaya berapi-api yang terang, sementara menara ini, yang dilemparkan dari semua jenis bahan berharga, terpecah. Potongan-potongan pecahan yang berat dibawa ke kereta besar oleh prajurit manusia dan dikirim pergi. Semua pasukan non-manusia yang bertempur di daerah Gunung Ciban telah menjatuhkan senjata mereka. Semua persediaan dan perlengkapan tentara menjadi piala umat manusia, termasuk menara Dewa Bulan Darah ini. Melihat mesin pertempuran yang kuat ini yang telah menghabiskan banyak sumber daya keluarga untuk dihancurkan sendiri, wajah banyak bangsawan klan Yu terpelintir parah.
Beberapa dari mereka bahkan menghitung jari-jari mereka dan secara kasar mencari tahu berapa banyak koin giok yang sama dengan menara ilahi bulan darah yang hilang ini, menyebabkan mereka meneteskan air mata kesakitan yang luar biasa. Mereka tidak malu bahwa mereka dan prajurit mereka semua telah menjatuhkan senjata dan menyerah. Di mata para bangsawan klan Yu ini, perintah menyerah diberikan oleh Di Xian Luo, oleh karena itu, orang yang menanggung rasa malu ini seharusnya hanya Di Xian Luo. Rasa malu kalah perang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangsawan klan Yu yang bangga ini. Namun demikian, persenjataan, persediaan, dan perlengkapan yang hilang itu, terutama menara Dewa Blood Moon, semuanya adalah uang. Tumpukan uang yang sangat besar. Semua itu adalah milik pribadi keluarga mereka. Pada saat ini, para bangsawan klan Yu itu telah menderita rasa sakit yang luar biasa yang dibawa oleh hilangnya properti ini, seolah-olah belati berputar di dalam head mereka, membuat air mata mereka menyembur keluar seperti mata air. Sekarang, orang bisa mendengar keluhan marah dan kutukan makhluk non-manusia di mana-mana. Meskipun bulan darah telah menderita kerugian besar di Teluk Naga Jahat, di daerah lain di garis pertahanan Gunung Ciban yang panjang ini, banyak keluarga bulan darah masih bertarung dan masih bisa melihat tanda-tanda kemenangan. Beberapa dari mereka bahkan telah menekan pasukan manusia dan melancarkan serangan sengit. Para bangsawan klan Yu ini, yang pertarungannya berjalan cukup baik, tidak ingin menyerah sama sekali. Dalam sudut pandang mereka, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Namun, mereka tidak pernah bisa melawan perintah Di Xian Luo. Para bangsawan klan Yu ini terpaksa menjatuhkan senjata mereka dan menyerahkan semua persenjataan dan perlengkapan mereka kepada umat manusia. Tentu saja, mereka sekarang semua dipenuhi dengan keluhan, dan semua keluhan mereka telah berkumpul di Di Xian Luo. Dibandingkan dengan mereka, semua prajurit manusia yang bertarung di garis pertahanan Gunung Ciban sekarang sangat bahagia dan mengasyikkan. Dengan riang, mereka menerima kekayaan yang diserahkan oleh musuh-musuh mereka. Menurut aturan, semua persediaan dan persenjataan yang diserahkan oleh tentara non-umat manusia harus menjadi milik klan prajurit ini. Semua baju besi, senjata, dan mesin tempur berukuran berbeda, dan tumpukan persediaan makanan, kristal ajaib dan persediaan lainnya yang sangat besar, semuanya akan menjadi milik pribadi klan mereka. Tawa yang mengguncang gunung seperti tsunami datang dari jauh. Gelang luar angkasa yang dikenakan di pergelangan tangan komandan tentara klan Yu robek. Seorang magus Pries manusia membuka gelang luar angkasa dan seketika, ratusan ribu kepingan kristal ajaib, khusus untuk menara Dewa Blood Moon, melonjak keluar, berguling di seluruh tanah. Banyak prajurit manusia mengelilingi kristal ajaib ini dan mulai menari dengan senang hati dan kegembiraan. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga air mata mereka bahkan menyembur rongga mata kami. Sekarang, kita punya cukup uang untuk menikah. Haha, setiap keluarga klan saya akan menerima 2 ternak skala besar lagi. Betapa bodohnya kamu. Tentu saja, kita harus menggunakan uang ini untuk mengembangkan wilayah baru. Ketika kita memiliki wilayah yang lebih luas, kita dapat membesarkan lebih banyak anak, dan klan kita akan menjadi lebih kuat. Dengan penuh semangat, para prajurit ini berdiskusi tentang penggunaan semua piala ini. Sebagai pemenang, ini adalah hak yang benar-benar pantas mereka dapatkan. Prajurit non-manusia berdiri di kejauhan, memandangi prajurit manusia yang bahagia dengan wajah gelap itu. Sorak-sorai prajurit manusia seperti tamparan berat yang menghantam wajah mereka satu demi satu. Terutama bagi para bangsawan kelas atas, yang memimpin pasukan mereka dan keluar untuk perang ini, mata mereka semua menyilaukan dengan lampu merah darah terang karena kemarahan di hati mereka. Masing-masing dari mereka sekarang telah menggertakkan gigi mereka erat-erat dan mengutuk Di Xian Luo. Butuh 3 hari penuh. Tentara non-manusia yang bertempur di garis pertahanan Gunung Ciban berbaris dalam barisan lagi dan kembali ke utara setelah mereka menyerahkan semua persenjataan dan persediaan kepada umat manusia. Hati mereka telah dipenuhi dengan aspirasi tinggi dan ambisi besar ketika mereka datang. Apa yang mereka pikirkan saat itu tidak lain adalah membangun eksploitasi dan menaklukkan umat manusia. Sekarang, ketika mereka pergi, mereka semua tampak sangat sengsara dan suram. Kemarahan yang memenuhi hati mereka telah berubah menjadi awan gelap besar dan berkabut yang melingkar di atas kepala mereka. Bersambung.